ya. Saya perkenalkan dulu ya, teman kita Kesia ini masih single and available ya. Dia ini dari kecil lahirnya juga di Beijing, jadi dia punya bahasa Indonesia mungkin terbatas, tapi dia menerjemahkan bahannya hari ini tuh dengan bahasa Indonesia juga sih ya. Lalu purely Indonesia blood ya, dia ini papa mamanya orang Indonesia dari一个是 Bandung 呀，satu 是万隆，另外一个是叫什么西 Bolga 呀，西 Bolga 是吗？Yes, yes. 对，哦，尼亚斯，对不起，尼亚斯，讲错了，对不起，尼亚斯ya, 他的妈妈。Terus papa mamanya ini misionaris ya, misionaris yang melayani di China gitu. Jadi dia dari kecil sudah juga pelayanan di sana gitu, melihat bagaimana pekerjaan papa mamanya di sana ya, kehidupan mereka di sana gitu. Dan hari ini dia membagikan apa yang sudah dia pelajari di China. Dia ngambil S1-nya itu memang traditional Chinese medicine, dan S2-nya itu khusus untuk genealogika ya. Jadi untuk kandungan gitu S2-nya. Jadi dan dia sudah praktek juga di rumah sakit setempat. Jadi dia tahu ya cara pengobatan. Kalau di China itu pengobatannya dua ya, dua jenisnya tuh ada. Ada Sifang ya, Western medication, sama traditional Chinese medication. Jadi beliau juga tahu nih ya cara-cara bagaimana memakai. Saya pikir ini hal yang bagus ya untuk kita pelajari juga. Memang ini luas sekali ya. TCM ya, traditional Chinese medication itu luas sekali. Dia bukan cuma belajar anatomi saja, tapi harus belajar herbsnya ya. Dia punya apa jenis-jenis tumbuhan mana yang bisa dipakai untuk ramuan-ramuan ya, Congyao itu namanya ya, itu juga harus dipelajarin. Tapi hari ini dia akan bagikan secara lebih spesifik bagaimana menjaga kesehatan pencernaan atau lambung gitu ya. 是吗？是这样子说吗？对对，Ya lebih karena nanti dia akan jelaskan kenapa harus yang ini ya, karena yaitu nanti dijelaskan secara langsung oleh ahlinya. OK，呀，谢谢大家，晚上好。那我们直接请那个大夫，我叫你大夫吗？Casey aja ya. Nama Mandarinnya Xin Hui。对对，OK，那你来介绍你自己，可以。好吧。嗯。呃，本来开始之前我都已经做了一个自我介绍，但是我不啊，需要了。来来来，也可以。就是我的名字是这个，可能很多人会奇怪，为什么我讲的是中文，不是印尼文？刚才通过介绍，大家应该明白了，所以请原谅。Tolong dimaafkan katanya. Keterbatasan bahasanya ya. OK，那我们就直接开始啦。好的。嗯，好，我们今天讲的就是养生，如何养脾胃。Ya. Bagaimana? Tunggu tunggu, saya terjemahkan ya. 我也有自己的讲稿。好的，养生itu apa ya? Menjaga kesehatan tubuh gitu. Terus bagaimana menjaga kesehatan pencernaan kita? Hai. 对，然后中国人的话是非常喜欢养生的，这个不单单是老年人，现在年轻人也开始慢慢流行养生。Ya, orang-orang Tionghoa sangat gemar ya menjaga kesehatan. Jadi nggak cuma orang tua, tapi juga anak-anak muda juga sudah mulai memerhatikan ya kebiasaan kesehatan gitu. 对，到底什么是养生呢？养生就是通过一些健康的方法，改变我们不好的生活习惯，调整我们的心理状态，然后预防疾病，保养我们的生命。Hmm. Jadi apa itu menjaga kesehatan? Yang berarti itu kan nurturing ya, menjaga kesehatan. Sheng itu berarti yang itu nurturing, 怎么说呀？yang memelihara gitu. Sheng itu berarti kehidupan kita. Jadi yang sheng itu adalah mengubah kebiasaan buruk yang kita melalui beberapa metode-metode sehat. Jadi menyesuaikan kondisi mental kita untuk bisa mempertahankan hidup lebih baik lagi gitu.
更简单的话来说，比如说我今天应该吃什么，不应该吃什么，然后保护好自己的身体，我可以永远都不得胃病。Oh, oke. Jadi yang paling sederhana itu ya, dalam satu hari misalnya kita bisa decide ya, kita bisa memutuskan apa yang harus saya makan, apa yang tidak boleh saya makan. Jadi saya bisa mempertahankan hidup saya dengan sehat gitu. Jadi intinya jaga pantangan ya. 那我们今天的话，特别从这个脾胃开始学习吧。Ya, kita mulai dari menjaga pencernaan ya. 首先，为什么我们需要保养我们的脾胃呢？Mengapa kita perlu menjaga kondisi limpa ya dan juga kita punya pencernaan? 从中医的角度来讲的话，主要有3点。Jadi dari sudut pandang pengobatan tradisional China itu ada 3 poin. 这个3句话的话是中医古代的话，我会简单的解释它是什么意思。Ya, jadi ini ada 3, ya ini udah diterjemahkan sih ya. Ada 3 istilah ya yang dipakai di dalam bahasa Mandarin. Dia sudah coba translate di dalam bahasa Indonesia. 第一个的话就是肾为先天之本，脾为后天之本。这什么意思呢？就是肾的功能，从中医角度来讲的话，肾的功能是从父母来的。你的身体本身强不强，抵抗力好不好，这个决定的话是取决于父母给你的能量够不够。Jadi fungsi dari ginjal adalah pembawaan yang diberikan oleh orang tua kepada anak. Jadi badan kita itu baik atau tidak itu juga tergantung oleh asupan gizi yang kita terima dari orang tua ya, terutama ibu ya yang mengandung kita gitu. 那我们离开妈妈的身体之后，我们就需要依靠食物来吸收营养，对吧？然后具体怎么吸收呢？ Jadi ketika kita sudah keluar dari rahim ibu ya kita memerlukan asupan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh secara personal ya, bukan dari mama lagi gitu, tapi dari diri kita. 具体怎么吸收呢？就是用我们的脾胃来吸收这些营养，然后增强我们的身体。 Oke ya, dan pencernaannya lah yang menyerap gizi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Apa nih tuh? 不是，你就读。然后第二句话就是脾为气血生化之源。刚才我们说到，我们离开妈妈的身体之后，需要用脾胃来吸收营养。那这些营养的话，就会成为我们的气血，然后提供到身体各个部位、各个地方。Oke. Jadi ketika kita masih di dalam kandungan ya, di dalam kandungan ibu, jadi apa yang kita serap itu dari ibu itu sumbernya itu memberikan kita memperkuat darah ya, memperkuat kita punya stamina gitu. 然后最后一句话，意思是，如果你的脾胃受伤的话，然后其他的病就开始慢慢的产生了，越来越多毛病。Kalau pencernaan kita bermasalah, akan timbul banyak penyakit-penyakit ya, dan itu akan bermunculan satu demi satu gitu. 对，所以从这3点来讲的话，保养我们的脾胃很重要。Jadi itu sangat penting ya untuk mempertahankan dan menjaga kesehatan pencernaan. 那我们可以看一下，如果我们的脾胃受到伤害的话，从西医我们会得什么样的病呢？ Kalau dari sisi pengobatan barat ya, penyakit apa aja yang bisa timbul oleh karena pencernaannya bermasalah? 就会有胃炎、溃疡，然后慢慢的我们都可以看到，一直到糖尿病、脂肪肝，就会影响其他的器官。Jadi ini beberapa list ya, penyakit-penyakit yang bisa timbul oleh karena pencernaan yang tidak baik. Itu bisa sampai ke diabetes ya, banyak sekali ya, bisa dibaca sekali. 大家可以自己读。
啊。然后从中医角度来讲的话，我们的脾胃受损也会出现各种各样的情况。我们今天讲，最基本、最简单的一个就是脾虚。Ya, jadi yang paling hari ini kita akan ngobrol bicarakan tentang pencernaan yang lemah dari sisi Chinese medicine ya, pengobatan China. 在中医的话，我们将这个脾虚分为4种情况。Jadi pencernaan yang lemah itu ada 4 kondisi atau simptom ya gejala yang bisa kita lihat. 第一个的话就是脾气虚症，它会出现你容易累、容易困，然后容易胖、肚子胀这样。Jadi yang pertama itu kita akan lihat kondisinya itu cepat capek ya, sering mengantuk atau gampang kembung dan gampang gemuk. Itu gua banget kayaknya ya. 对，你就是。然后为什么会有这样的症状呢？有一个很大的原因就是吃的不太干净，就是饮食不太好。Ya, kenapa bisa timbul hal seperti itu? Apa cara pola makannya yang tidak baik, lalu kan saya sama, 对不起，就是饮食不太好。ya, pola makan yang tidak baik ya. 然后呢，就是平常容易累，压力比较大。Oh iya, gampang lelah ya, terus atau stres gitu, atau ada tekanan. 然后情绪的话不太稳定。Jadi emosinya juga mempengaruhi ya, mempengaruhi kehidupan gitu, mungkin tubuh. 如果老人的话，那当然，如果老人的话，那当然，因为他老了嘛，所以他的身体的器官也会变老，所以他有这样的病。Untuk orang tua ya mungkin karena sistemnya yang sudah berubah ya, semakin tua jadinya bisa mempengaruhi juga. 我要给大家讲一个例子，就是从我的病人。Ya, ini Kesia akan membagikan dari pasiennya sendiri ya. Satu contoh. 对，有一个老人，他70多岁，以前从来都没有去医院看过病。他说他自己很健康。Jadi ada seorang tua dengan umur 70-an tahun, lalu sama sekali tidak pernah melihat dokter ya, tidak pernah ke dokter karena merasa dirinya itu sehat. 对，然后呢，他不担心自己的身体，他每天乱七八糟吃，每天吃那个 gigil 大鱼大肉，然后喝酒。Oke. Jadi tidak peduli apa yang dia asupan yang dia makan ya, makannya kikil ya, atau makan daging dan minum alkohol. 对，一直到他出现了肚子胀，每天拉肚子，然后最严重的话是他没有胃口吃饭。Sampai satu kali perutnya itu kembung ya, kembung terus sering buang air besar, latu sama saya, diare dan kan saya tidak ada nafsu makan ya. 然后他开始担心，然后他来我这里。Ya, dia mulai khawatir dan datang ke Kesia. 然后我看他脸已经没有什么脸色了，整个皮肤都是黄的。Jadi raut aura mukanya itu sudah pale ya, sudah berubah jadi kuning. 然后呢，我就跟他说，你这个比较严重了，你比较好去医院看一下，查一下血，你的肝有没有问题。Jadi ini sudah agak berat ya, jadi Kesia menganjurkan orang ini untuk mengecek kondisi hati, limfanya. 本来他还是不想要去医院，他觉得如果不去医院的话就没有什么毛病。Jadi awalnya dia menolak untuk pergi ke rumah sakit karena menurut beliau kalau ke rumah sakit tidak ke rumah sakit harusnya tidak ada masalah gitu. 最后他还是去医院了，然后呢，发现他是癌症，肝的癌症。Ya, jadi terakhir dia
pergi ke rumah sakit dan mengecek, ternyata beliau kena ini ya, kanker hati. 然后不到2个月，因为已经影响到他的心情，已经完全不能吃饭，不到2个月他就去世了。 Jadi dalam waktu 2 bulan ya, karena sudah mempengaruhi emosi di dalam tubuhnya, belum sampai 2 bulan beliau meninggal. 所以从这个例子的话，我们看最大的原因其实是他的饮食真的很不干净，不照顾。 Dari sini kita bisa belajar dan melihat cara makannya ya, cara asupan yang dia jalanin itu tidak bersih dan tidak diperhatikan gitu. 对，然后第二个情况就是这个脾阳虚症，它出现，你怕冷啊，然后容易累呀、还是拉肚子啊，没有食欲。 Dan kedua itu adalah pencernaan yang dingin. Jadi gejala-gejalanya adalah perut dan kaki, tangan dingin, suka yang hangat-hangat ya, cepat lelah, diare, tidak ada nafsu makan. 它的话是因为第一个情况它加重了，然后平常又喜欢吃凉的呀、喝冰的，所以会出现第二。 Oh, jadi yang ini disebabkan karena yang di atas ini ya, dari penyebab yang pertama itu ditambah dengan suka mengkonsumsi makanan dingin, itu bisa menyebabkan yang kedua. 然后第三个的话是脾虚气陷症，这个可以出现内脏下垂，然后没有力气，也是有拉肚子，然后晕。 Yang selanjutnya adalah pencernaan tidak memiliki kekuatan untuk menopang bagian yang lain. Jadi gejala-gejalanya itu bisa organ dalam yang turun, misalnya peranakannya turun, cepat lelah, pusing dan ya buang diare ya. 这个也是因为第一个情况加重，它就会出现这样。然后如果你是女人的话，可能生孩子之后没有调理好，所以子宫就下垂了。 Ini juga disebabkan oleh karena yang pertama ya, disebabkan yang pertama tidak baik sehingga menyebabkan hal yang ketiga, poin yang ketiga ini bisa juga untuk setiap wanita yang baru selesai melahirkan ya, tidak sungguh-sungguh menjaga kembali stamina tubuhnya sehingga ini menyebabkan peranakannya bisa turun gitu. 然后最后一个是脾部统血症，它会出现各种出血，比如说大便出血、流鼻血，然后泪、面色比较黄，睡眠不太好。 Oke, yang ketiga lah. 最后一个， Pencernaan yang keempat itu pencernaan tidak mempunyai kekuatan mengontrol peredaran darah sehingga berbagai macam hal bisa terjadi, yaitu pendarahan ya, cepat lelah, muka jadi kuning, waktu tidur tidak tercukupi. OK， 我们先到这里，有几个问题可以提一下，可以吗？可以，可以。Ko Indra，你要自己问吗？还是我要帮你读？ Iya, saya bahasa Indonesia aja. Iya. Tadi penasaran pada waktu yang pertama tadi diceritain tentang pencernaan kan ya. Cuman tadi kan dimention di halaman pertama tadi tentang fungsi ginjal. Bukankah fungsi ginjal itu nggak berhubungan? Maksudnya bukan nggak berhubungan, tapi bukan langsung berhubungan dengan fungsi pencernaan, lebih ke lambung atau usus kan ya biasanya ya kalau namanya pencernaan. Memang tadi efeknya nanti bisa jadi tadi penyakitnya bisa dari pencernaan ini akan ke ginjal tadi kan ada kan di halaman selanjutnya. Okay. Tapi agak bingung aja tadi kenapa fungsi ginjal yang diutamakan bukan kalau ngomong pencernaan biasanya kita tahunya lambung, usus gitu kan. Nah itu aja sih. 你听得懂吗？他是说那个从中医角度那个3个原因吗？什么肾为先天之本的那个吗？ yang pertama. 第一个 PPT pertama coba. Ada ya. Ini. Nah itu kan ditulisnya fungsi ginjal kan ya. Kenapa bukan tentang kalau ngomong pencernaan itu biasanya tentang lebih ke fungsi lambung, usus gitu kan ya. Apa hubungannya ya? Oke.
Saya jelasnya pakai bahasa Mandarin ya. OK， It's okay， 没问题，谢谢。我们需要注意一点的话，因为我今天讲的是中医，中医的肾和脾胃还有西医是完全不是一个东西，就这个需要大家明白的。Ya, jadi pengobatan China dengan pengobatan Western itu berbeda ya, cara lihatnya gitu. I see。Jadi 对，所以我们不能说肾就是好像我们跟病人说你的肾虚，那有些病人他不懂中医，他就觉得好像是跟gagal ginjal一样，但其实不是。但其实不是。Jadi ya di pengobatan China kalau misalnya dokternya mengatakan ginjal Anda bermasalah, itu bukan berarti ginjalnya itu harus gagal ginjal gitu ya. Tapi secara 你来说吧。然后为什么我要讲这一句话的话，是说我们还没有出生的时候，因为他这句话是连起来的，我不能一半的说。那你要不然你先翻译吧。Ya. Karena ini terjemahan dari kata kalimat ini ya kok. Xian Wei Xian Tian Ziben. Jadi kita punya ginjal itu ya sebelum kita lahir, kita kan di dalam kandungan ibu itu semua asupan itu dari orang tua kita, dari mama. Jadi kalau fungsi ginjal kita itu terpengaruh dari mama gitu. Jadi kalau misalnya kondisi mama saat itu asupannya tidak bukan cuma mama aja. Bukan cuma mama aja ya sih, papa juga ya. Karena embrio ya. Ya. Orang tua. Ya, ini pengaruh ya. Jadi ini udah bawaan gitu. Jadi mungkin maksudnya begini ya, Lase. Maksudnya adalah kenapa dia sebutnya fungsi ginjal dulu, karena mungkin maksudnya adalah kan anak itu kan dikandung di dalam tubuh ibunya kan, tapi sebelumnya itu kan fungsi makanan yang didapat bayi itu di dalam kandungan itu sebenarnya kan dari ibunya. Tentu aja kan itu tergantung kondisi ibunya sendiri mungkin ya, di ginjalnya gimana gitu ya, itu mungkin kali ya. Iya, sama papanya juga sih. Jadi, sama papanya juga. Iya. Maksudnya itu udah bawaan gitu. Jadi jadi nggak bisa diubah. Tapi kalau pencernaan itu kan apa yang kita apa yang kita asup ya, tidak, itu sebenarnya dari apa yang kita asup setelah kita jadi manusia gitu, bukan dari bawaan. Iya, tapi pencernaan ini maksud pencernaan ini, tapi kalau kita ngomong pencernaan pasti dengan lambung atau usus kan, bukan ginjal kan? Aduh, suaranya putus-putus. 我懂他的意思，好像是其实本身安的话，它消化系统的话是包括 usus， 包括妈，包括 liver。Iya. Jadi semua. Iya. Jadi maksudnya kalau saya pikirannya cuma biasanya kalau ke dokter gitu kan, yang kalau ngomong pencernaan itu pasti berhubungan dengan lambung atau usus, bukan ginjal gitu loh. Betul nggak di sini maksudnya gitu? Iya, benar-benar. Tapi di dalam Chinese medication itu pasti berhubungan gitu. Iya, berhubungan dari fungsi ginjalnya yang dia cerita ini di awalnya kan, waktu anak itu masih di dalam tubuh gitu kan. Fungsi ginjal ini penting gitu kan ya, karena itu akan mempengaruhi anak itu mempunyai pencernaan yang gimana gitu kan, karena dapatnya kan dari tubuh ibunya kan, itu maksudnya kan ya. Oke. Thank you. Oke, lanjut dulu ya. 那还有问题吗？还是继续讲？其实有一个问题，他说 makanan dingin 是怎么样的呢？后面要耐心等待。Ya, oke. Di belakang ya nanti ya, kita lanjutkan dulu yuk. Lause, aku mau nanya satu boleh? Oke, silakan. Gini, pemahamanku terhadap yin yang, papa mama atau yin yang, oke. Itu tuh benar nggak pemahamannya? Jadi gini maksudnya. Yin yang Laurencia itu sudah harus terbentuk dari dia muda, bukan pada saat dia hanya mengandung. Karena aku ngelihat gini ya, aku perhatiin. Istriku pada saat hamil anak kedua, itu cuma makan ayam goreng tok sama nasi putih. Jadi kalau ngomong aku sebagai suaminya khawatir yin yangnya anakku, aku khawatir. Tapi dia di luar ayam dan nasi putih dia nggak bisa makan. Muntah. Oke.
Tapi aku ngelihat anakku hari ini maksudnya tuh kesehatannya, kesegarannya, vitalitasnya bagus. Nah, jadi aku cuman berasumsi gini loh. Apa ya istilahnya yin yang-nya orang tua itu benar-benar terpengaruh dari pertama, kalau asumsi aku ya, ini aku mau tanya ke Kesia-nya. Dari keturunan gennya satu, kedua itu dari masa mudanya sudah hatepu kou pu kou chong hate nianqing. Itu kenapa kadang-kadang orang Chinese kalau nyariin pasangan ngejodohin anak sama cewek, itu dia mau tahu bibit bebet bobotnya karena apa dia mau ya. Iya, karena buat dia itu kualitas kualitas mantunya itu harus terjamin karena itu menyangkut keturunan berikutnya gitu loh. Yes. Nah, pemahaman itu benar nggak sih sebenarnya? 你刚才说的第一个的话是从那个遗传嘛，就是人的身体怎么样，第一个是遗传，对。第二个从小的时候，从年轻他怎么吃，影响他老的时候身体怎么样，对，你说的都对。OK。所以我们怎么吃的话，可能我觉得小孩子啊，跟我的弟弟的话也是一样，他现在吃不是很多，但是他看起来健康。可能是因为小孩子他本来就比较有活力，可能不是DNA 比较好，可以说 DNA 比较好，但是到老的时候问题就出现了。是不是说太长了？ Jadi kelihatan ya. Sudah terjawab ya, Ko? Sudah. Aku cuma mau mengkonfirmasi karena gini, banyak sekali asumsi yang salah. Anak muda yang sekarang ini mereka jajan bebas, maksudnya makan sembarangan ya. Terus nanti pada saat kita ngingetin, ini bukan anak muda, ya, diingetin, kamu tuh harus jaga loh untuk next generation kamu nantinya, anak kamu tuh butuh yin yang gitu istilahnya. Nggak apa-apa, nanti pas hua ing aja gue baru cakpo katanya. Ya udah telat gue bilang kalau hua ing baru cakpo karena itu nggak bisa langsung diasup short term gitu loh. Yes. 其实你不用跟你的孩子说啊，为了你的那个下一代，你要好好保护你可以不用跟他说这个，你让他试试，老的时候他会觉得很痛苦。不是等他老我们之后嘛，哪里可以这样？不是，现在需要注意啊，因为他自己老的时候的话，他就会很后悔，为什么我年轻的时候不好好吃饭。对啊，如果你讲真你的一代嘛，不过现在你是讲真下一代嘛，他们比你年轻，要等他们老才他们感觉，你就没有了嘛。好吧，我同意。对啊，就要提醒他们嘛，年轻人就是要听老人家，就是因为老人家很多经验嘛。是的。OK， lanjut. Ya, sorry. OK， kita lanjut， 我讲到哪儿了？好。OK。那我们讲了这么多，就是我们刚才讲了脾虚是什么样子的，讲了这么多，我们到底应该怎么样保护我们的脾胃呢？ Ya, bagaimana kita melindungi ya dan menjaga kesehatan pencernaan kita? 下面这一章的话，就是有展示哪些食物对我们的脾胃好，哪些食物对我们的脾胃不好。Jadi ini ada beberapa jenis makanan ya, yang mana yang baik untuk pencernaan, yang mana yang tidak baik atau kurang baik untuk pencernaan. 对，比如说这个前面这些食物都是可以强壮你的脾胃，可以让你的脾胃比较健康，比如说这些菜、肉还有水果。Oke, jadi ini seperti apa ya? Jenis-jenis makanan yang di atas ini ya, jali-jali, ternyata ini bisa membantu kita punya pencernaan sih ya, membantu memperkuat ya, senang memperkuat ya. Kalau yang ini, 然后下面的话，为什么它不好？是因为大部分就是凉的。刚才有人问什么样是凉的，苦瓜、黄瓜这些都比较凉。Ya. Jadi makanan dingin yang tadi ditanyakan di chat box itu bukan karena makan dari kulkas ya, tapi karena jenis makanannya ini yang
sifatnya itu dingin gitu. Jadi seperti pare, timun, ya labu 对， dan 水果啊，香蕉、梨、西瓜这些都要注意。 Gue protes. ada banyak yang protes nih. Enggak, karena dia tulis di situ babi nggak boleh, apa agak dilarang, tapi sapi di atas. Kalau gue mau tukar babi di atas, sapi ke bawah, itu aja. 那每个人都有自己的想法，怎么办呢？好吧，好吧。不是，因为我有一个经验嘛，gue baru ikut program kesehatan kan. Gue sampai hari ini, maksudnya selama 90 hari itu yang dipantangin daging sapi loh. Daging babi gue boleh loh bagian as. Dan hari ini gue merasakan benar-benar totally different gitu loh. 有些人的话合适，有些人不合适。我有一个病人，他也是脾胃就是脾胃不太好，然后呢，牛肉的话他吃多了反而更虚弱。但是有些人的话就是合适，这可能不是为了所有的人，就是每个人的话cocok的那样。 Ya, mungkin ada orang yang kondisi tubuhnya itu cocok ya untuk makanan-makanan tertentu gitu. Ada juga ya mungkin untuk makanan-makanan yang lain itu dia kurang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya gitu. Ko Joni, ini ya sih itu samcan yang nggak boleh. Ya Frank, gua kan cuman sharing dikit pandangan. Ini kan karena ini sifatnya tadi yang disampaikan Kezia kan aku anggap umum. Nah, kok aku merasa di personalnya aku ini nggak sejalan, sapi aku malah nggak bagus, malah babi yang bagus. Aku cuma ngasih masukan loh. Tapi ini ya seperti Kezia bilang personalize. Ada bagian-bagian yang nggak boleh. Misalnya sekarang samcan. Terus itu apa? Samcan enak loh, Ko Frank. 中国人啊，中国人就是很好命，就是有三餐。五花肉。Nggak boleh makannya dikit, harus banyak. Nah, itu sorry, itu menyesatkan karena gini loh. 中国人呢 Chinese selalu perhatiin satu yang namanya balancing, yin yang. 你可以吃什么东西都可以，不过不要太多嘛。 Ya, 我也同意这个。 我也同意。 Jadi makanan yang kita asup sebenarnya apa aja boleh ya, tapi jangan terlalu banyak. Tadi yang ko Joni sempat sharing itu saya setuju sih ya. Harusnya sih kitanya yang tahu diri gitu kali ya. 对，所以很难对吧？ tahu diri 很难。 Mau nanya dong langsung, mau nanya dong. Oke. Ini ngomong makanan padahal kita udah mau makin seru babi nih. Banyak nih. Sincen nanti babi semua. Mau nanya dong. Jadi kalau makanan dingin yang di sini yang katanya nggak boleh, tapi kembali lagi ya tadi yang nggak boleh terlalu banyak lah ya, artinya juga yang sama dia lebih nggak boleh banyak, oke. Tapi mau tanya sebenarnya efeknya apa ya dengan makanan dingin ini terhadap tubuh atau terhadap pencernaan itu lebih ke apa ya? Efeknya apa ya? 我刚才在前面的 PPT 的话已经说，如果你吃凉的东西的话，你的脾胃它本来就已经很凉了，然后你吃凉的东西它更凉，它就会受不了。 Jadi kondisi pencernaan kalau dia kan memang dasarnya itu dingin ya. Jadi kalau kita asupkan makanan yang dingin ya jadinya makin dingin gitu. Tunggu, gue mau nanya, Kezia, Ya. 人呢是有两种嘛。 Ada orang yang memang sifat badannya sudah panas, ada orang yang sifat badannya dingin. Itu yang aku pernah dengar di salah satu sefu di Taiwan. Kalau dia orang yang badannya sudah dingin misalnya, dia ikut terapi air misalnya, itu malah jadi bumerang, nggak bagus. Tapi kalau orang yang sifat badannya panas, dia ikut terapi air, itu malah bagus. Terapi air itu kayak ya almarhumah Wat Hai Tai ikut ya. Itu dia pagi langsung minum bisa 2 liter loh. Sekali bangun tidur tuh minum 2 liter air. Karena dia merasa dengan dia minum banyak air, peredaran badannya, sirkulasinya semua bagus. Tapi waktu berobat ke Taiwan, sefunya baru bilang, ya karena badan lu dingin, terapi air itu malah jadi bumerang. Nah, kalau badan gua panas. Sifatnya ya. Kalau gue ikut terapi air malah bagus, dia bilang. Jadi gini,
Apa sih yang badan sifat orang yang panas dan yang dingin? Contohnya dia bilang gini, kalau sifat badan lu panas, lu gampang banget istilahnya kayak sariawan, jeci lah, dan jia chung guo yang bahasa jeci ya, gampang panas dalam gitu ya istilahnya. Nah, itu sifat badannya panas. Kalau orang yang sifat badannya dingin, dia jarang jeci gitu loh. Itu yang aku dengar, nggak tahu lah, Keisha tolong kasih masukan. Iya, silakan. 我觉得你说的挺清楚了，因为你是通过你自己的经历嘛。如果更深的话，中医的话是有阴阳，那个的话就更深了。但是你说的对，每个人的话，他的那个身体情况不同，有的比较凉，有的比较热，有的比较干燥，有的比较湿，不单单是只有凉和热两个而已，还有其他的，一共有6种。Jadi setiap tubuh, kondisi tubuh setiap orang tuh berbeda ya. Ada yang dingin, ada yang panas, ada juga yang sampai ada 6 jenis ya. Yang itu kita pelajari di tempat yang lain lagi, bukan di hari ini kali ya. 对，反正你说的挺对的。Oke, lanjutin dulu ya. 好，下一个。然后大家看的这些食物，我今天重点讲几个在印尼比较常见，然后经常吃，但是真的拜托大家需要好好注意的几个食物，可能等下又要打架了。没关系，都是大人。好，翻译吗？ Jadi ya, katanya berikut ini adalah beberapa penjelasan lebih jelas lagi makanan mana yang perlu dihindari, ya makanan mana yang perlu diperhatikan gitu. Jadi mungkin akan terjadi keributan setelah ini ya. 这是印尼比较常见的啊，所以比较特殊。 Karena kita sering ketemu makanan-makanan ini di Indonesia. 第一个，等一下，第一个加黑生姜，这个在印尼非常的有名，经常会用，在那个路边的话都有那个什么air jahe还是什么 onde jahe。 Ya, ini sering ya kita temui di jalanan ataupun sering kita temui di kehidupan kita. 所以不用我说的话，大家都知道这个作用是什么，就是散寒。你的胃不太舒服，它可以温暖你的胃，温暖你的肺。Jadi ini fungsinya adalah mengeluarkan rasa dingin, menghangatkan pencernaan dan paru-paru, menghilangkan rasa mual dan menyembuhkan batuk juga. 然后呢，中国有一句俗话叫“早上吃姜胜参汤，晚上吃姜赛砒霜”，看起来很夸张啊，这个。Jadi ini ada sebuah perkataan China yang sudah yang terkenal, jika pagi hari minum air jahe kegunaannya sebagai ginseng dalam tubuh, saat malam minum jahe seperti racun dalam tubuh ya. Jadi seperti berseberangan gitu. 为什么会这样那么夸张的讲呢？这个也是因为我简单的跟大家说一下阴阳。阳的话好像太阳有能量，阴的话好像是晚上需要安静。 Ya, jadi ini sebenarnya ada hubungannya dengan pagi dan malam gitu. Dimana pagi itu kan ada matahari yang bersinar ya, yang memberikan panas gitu. Dan malam itu bulan yang sifatnya itu dingin. 所以因为中医讲的话，人和大自然是一个整体，所以早上有太阳的话，阳气比较足，姜汤的就是热辣，可以帮助我们很好的补充阳气，很好的补充能量。 Jadi kalau di dalam istilah pengobatan China ya, karena pagi itu ada sinar matahari yang kaya sehingga kebutuhan badan kita ya, badan dan natur itu harusnya itu bersatu gitu. Jadi ketika pagi hari kita membutuhkan sesuatu yang untuk menambahkan gairah di dalam kekuatan di dalam tubuh kita melalui minuman jahe ini gitu. 那晚上的话是需要平静的时间，因为姜比较辣嘛，会刺激我们的肠胃，
然后兴奋我们的神经血液，所以如果晚上喝，我们的胃不太舒服，睡觉也可能会影响我们的睡觉。Jadi kalau malam itu kalau malam kan harusnya itu sudah berhenti ya kegiatan kita gitu, kita mau istirahat. Jadinya seharusnya tidak minum jahe di malam hari karena jahe itu bisa merangsang perut kita dan merangsang saraf serta darah kita, sehingga ketika kita meminum di malam hari membuat kita malah tidak nyaman dan mempengaruhi kualitas tidur kita. 然后还有一个很重要的一点，就是因为姜是辣的食物，所以上火的人不能吃，只有身体比较凉，然后masuk angin的人可以吃。Jadi karena jahe itu pedas ya, jadi orang-orang yang yang punya emosi tinggi itu tidak boleh minum ya, atau badannya yang dingin itu cocok untuk penderita yang sakit flu. 然后第二个辣椒，这个 Yang kedua adalah cabai. 因为印尼人也是非常喜欢吃辣椒。其实，在中药里边，辣椒也是一个中药。Yes, orang Indonesia suka makan cabai ya. Jadi di pengobatan China juga cabai ini adalah salah satu obat. 它可以也是为了比较怕冷的人，然后受风寒的人可以吃。Untuk yang takut dingin ya, atau yang kena masuk angin gitu, itu boleh makan cabai. 但是如果上火的人还是不能吃，因为你吃了之后，不单单是你的身体肚子不舒服，它里边的成分也让你的情绪激动，也是让你生气，容易生气。Tapi kalau sedang panas dalam, itu tidak boleh makan cabai karena bisa mempengaruhi emosi ya, dan juga membuat perut tidak nyaman. 第三个，椰子，特别是椰子水。Ya, yang ketiga adalah buah kelapa, khususnya adalah air kelapa. 这也是印尼人离不开的食物啊。ini makanan yang tidak bisa kita jauhkan ya. Kita hindari. 然后呢，很多病人也跟我说，这个椰子是一个好东西啊，它可以排毒、清热、提高免疫力。Ya, banyak orang juga memberitahu kalau kelapa itu baik ya, bisa mendetoksifikasi, bisa menghilangkan panas, dan juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh. 但是椰子水，大家要注意的是，它是属于凉性。所以它排毒的话是为了上火的人。Jadi kelapa itu bersifat dingin ya, jadi dia bisa mendetoksifikasi itu untuk orang-orang yang memang sedang panas dalam. 如果你脾胃比较虚寒，完了之后每天还喝这个椰子水，可能就会这不是排毒了，这是中毒了。Tetapi kalau kondisi tubuh kita itu dingin, terus kita minum atau makan minum air kelapa, itu malah bukannya mendetoksifikasi, malah menjadi keracunan dalam tubuh. 对，我今天有一个病人，他说我的身体没有力气，然后我看他的舌头还有脉，身体真的非常的冷。Jadi hari ini ada pasiennya yang datang, dia merasa tubuhnya itu sedang lemah dan lidahnya itu ya putih gitu, dan kondisi tubuhnya itu dingin. 然后我就跟他说，你那个椰子水不要喝了啊，然后他就吓一跳，他说啊，我每天早上晚上喝那个椰子水，好像喝水一样吗？对，喝水一样。Jadi katanya ketika diingatkan untuk tidak minum air kelapa, dia kaget ya, karena dia sudah terbiasa meminumnya pagi dan malam gitu, seperti minum konsumsi air biasa. 所以他 lemas 的话可能就是中毒了，因为他的脾胃受不了。Ya, jadi kenapa dia bisa lemas? Karena ya kemungkinan dia sudah keracunan. 然后对，第四个是山竹。Manggis ya ini. 这个山竹也是很凉的水果，为什么呢？
有人说，如果你吃了一个榴莲，然后再吃一个山竹，就不会上火了。 Ada yang mengatakan kalau kita makan durian terus makan manggis, kita nggak bisa panas dalam. 所以你们可以想象得到这个山竹是有多凉。 Jadi kita bisa bayangkan ini manggis begitu dingin ya. 所以要注意的是，还是脾胃虚寒的人不能吃。 Jadi untuk yang pencernaannya itu dingin, nggak boleh makan manggis. 好，以上这些所有的食物，我没有说所有的人都不能吃，或者说这个食物所有的食物都不能吃。 但是我们需要注意的是，哪些时候适合我们，哪些时候不适合我们。 Ya, jadi makanan-makanan yang tadi saya sebutkan bukan berarti semua orang tidak boleh mengkonsumsi ya, tetapi kita lebih diingatkan untuk memperhatikan kapan kita boleh mengkonsumsi, kapan kita tidak boleh mengkonsumsi. 所以比如说今天我的身体比较凉，好，我不吃，那明天我恢复了，我还是可以吃的，所以你们不要害怕。 Jadi kalau kondisinya sedang nggak panas dalam ya kita boleh mengkonsumsi, mungkin kalau kondisinya sudah oke ya kita boleh mengkonsumsi ya. 这样才能保护好我们的身体。 Dengan begitu kita bisa mempertahankan dan menjaga kondisi tubuh kita. 除了这些饮食上的注意，还有什么其他的方法可以保养我们的脾胃吗？ Ya, ada cara apa lagi untuk mempertahankan ya, menjaga kesehatan pencernaan kita? 好，在这里再介绍一个方法，就是这个脾胃经。 Ya, ini ada apa ya, jalur dari pencernaan, jalur titik-titik. 叫什么呀？在中医里，titik吧，是吗？对，滴滴。 OK 在中医里边的话，其实每一个器官都有它自己的jalur 经络。 Ya, jadi di dalam pengobatan China setiap bagian tubuh kita itu ada bagian-bagian atau jalur-jalur yang perlu diperhatikan. 就像这个图片，我们的腿内侧的话，这个是一个很好的脾经、脾胃经。 Ini bagian pencernaan ya, jalur di bagian kaki ke bawah ya, dari atas ya, paha ya harusnya. 所以脾胃不好的人可以敲打，你每天敲打，有时间一边看电视一边什么，然后按摩，然后艾灸，这个就是艾灸。 Jadi kita bisa lakukan pencegahan ya dengan mengetok sendiri gitu, atau pijit-pijit, atau juga bakar obat moksa, 艾灸。 对，然后我具体给大家介绍4个最常用的穴位。 Ya, ini beberapa titik-titik yang bisa kita lakukan ya, yang bisa dilakukan secara langsung gitu ya, di setiap kita. 第一个是合谷。 Yang pertama ini 怎么说呀？合谷。你就 sebut nama 合谷就行。 Ya, 合谷就好了吧。 大妈合谷。 OK。我们可以拿自己的手随便左右都可以，然后自己找。 Ya, bisa ambil bagian tangan masing-masing dan cari titiknya. 对，这个第2个手指的骨头的中间，然后你可以自己按一下，有一种酸胀的感觉就对了。 Jadi di ruas jari kita yang kedua ya, terus di bagian sininya itu kita bisa pijit gitu. 有尼噜的感觉就是。 Kalau ada ngilu berarti itu ada masalah. 这个的话主要是为了，如果你有胃疼、头疼、感冒，所有一切你感觉到疼，你就可以按这个。 Kalau Anda merasakan sakit perut, sakit kepala, atau pilek ya, atau flu, itu bisa diobati dengan cara ini. Sama ngantuk. Ayo coba pijit dulu. Ya, pijit dulu jadi nilu gitu. 清醒了。然后第2个的话是内关。 内关。Yang kedua adalah 内关。 对，这个的话，如果你有心慌，然后恶心、胃感觉不舒服，你就可以按这个。
Jadi ini kalau perut tidak nyaman ya atau mau mual gitu, mau muntah gitu ya, mual-mual, kita bisa lakukan pengobatan seperti yang ini. 还有心慌什么的，Deg-degan ya. Mm-mm. 对，还有第三个是足三里，在你的脚，这个膝盖下面， Oke, yang ini Jusan Li namanya. Ini di bawah apa? Lutut ya. 3 ruas di bawah lutut. 所以如果你抵抗力不太强，就平常很爱生病的话，你就可以按这个足三里。 Kalau daya tahan tubuhnya lemah ya atau apa kondisi pencernaan tidak baik juga bisa lakukan cara ini. 然后第四个的话是神阙，这个的话不能按摩，这个位置很好找，但是不能按摩。 Yang keempat ini sensyue nggak boleh dipijit, tetapi kita boleh tahu dulu ya posisinya. 对，这个的话，平常如果你有拉肚子、着凉、吃坏东西， Kalau 然后 kondisi kita diare ya, 然后着凉、masuk angin， masuk angin, 对，你就可以用艾灸，就刚才那个 Moxa 的那个东西， ya bisa 15 pakai 分钟再。 bisa pakai pengobatan moksa selama 15 menit semua. 对，15分钟，你就会感觉你的肚子很舒服。 Ya, kita akan merasakan nyaman ya. 好，最后已经快结束了，大家 Ya, 坚持一下。 terakhir, jayo. 最后，我想给大家介绍一个很有意思的方面，就是我们的情志。 Ya, yang terakhir ini adalah kondisi emosi kita ya. 对，大家可以看这个图，在中医里边的话，我们的身体是一个整体。 Ya, di dalam gambar ini, di dalam pengobatan tradisional tubuh kita itu adalah satu kesatuan. 你不能分开来看，你不能单独看这个器官怎么样，另外一个器官怎么样。 Jadi tidak bisa dipisah satu organ saja yang kita perhatikan, organ yang lain tuh terpisah satu sama lain. 他们是可以互相帮助，也可以互相影响。 Jadi setiap organ itu bisa saling membantu dan juga saling mempengaruhi. 如果其中一个有问题，然后其他的器官你多多少少肯定会有问题。 Jika salah satu organ bermasalah, organ-organ yang lain juga pasti kurang lebih akan terpengaruhi. 在中医里边的话，我们也讲情志。 Di dalam pengobatan China, kita juga membicarakan tentang emosi ya. 大家可以看这个生气可以伤肝，高兴对心脏有影响，忧虑对脾胃不好，悲伤对肺不好，恐惧对肾不好。 Ya, jadi kita bisa lihat kemarahan dapat merusak hati, kebahagiaan yaitu bisa berdampak karena jantungnya ya, kecemasan itu karena limpa yang bermasalah, kesedihan itu bisa karena paru-paru, dan ketakutan itu bisa mempengaruhi ginjal. 所以大家一定要管理好自己的情绪，情绪对身体有很重要的影响。 Jadi kita harus belajar mengelola emosi kita ya, karena bisa mempengaruhi kondisi tubuh kita. 因为是不是一个有信仰的人，或者说是基督徒的人都会知道，我们只要喜乐，只要高兴的话，一切都会好。 Ini juga buat kita yang percaya ya, khususnya untuk yang percaya kekristenan gitu ya, kita membaca di dalam Alkitab ada hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ini adalah kepercayaan ya. 对，喜乐的心乃是良药，我都还没读，忧伤的灵使骨枯干。对，希望这句经文的话可以很好的影响大家。就算是我们生病或者是有不好的情况的话，我们只要有喜乐的心的话，一切都 OK， 都可以被神解决。然后，然后最后也愿大家在趁着年轻的生活，不要觉得已经自己老了，趁着年轻的生活都有好的身体，保护好自己的身体，都有喜乐的心。 Oke, jadi
Sukesia. Ya, Sinse Kesia memberikan kita satu saran gitu ya. Hati yang gembira itu memberikan kesehatan buat kita gitu. Jadi untuk setiap kita yang di sini yang masih muda-muda ya, jangan pikir diri tua. Memperhatikan apa asupan gizi yang kita makan, makanan yang kita makan dan punya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur ya. Obat apapun. 很好。最后提前祝大家春节快乐。好，谢谢你，谢谢你分享呀。好，这里好像有几个问题。来吧，来炸我吧。So, bagaimana tahu kita golongan sifat panas atau dingin? Apakah seperti Ayurveda dengan self-diagnostic question? 能这样测试吗？就是用测试来判断你是凉的还是那个什么热的吗？有一个很直接的方法的话，就是一般是来中医师这边，他通过你的脉还有你的舌头，更加的确定你是什么样的身体情况。Yang paling realistis ya. Ya, itu praktis, itu langsung ketemu dengan sinsenya dan dia akan mencoba meraba nadi Anda dan melihat kondisi lidah Anda dan memutuskan apakah bagaimana kondisi tubuh Anda. 然后还有一个方式的话，你们也可以看自己的舌头，如果舌头比较白，那个一般就是比较凉，但是舌头比较红，很红就是上火。 Jadi bisa juga pakai cara cek sendiri ya. Lihat kondisi lidah kita, kalau putih itu berarti dingin, kalau merah sekali itu berarti panas. Coba kok. Kok Joni? Bukan. Gue justru bingung. Karena gue dianggap oleh suhu di Taiwan, badan gue panas. Tapi kalau ngomong lihat seto, lebih banyak putihnya. Nah itu kan jadi bingung. Ini jadi bingung gua. Mesti ke Sinse Kesia nih untuk dicek ulang ini. Dongi. Alamat lu di mana nih? Ini perlu minta alamat nih. Gua mesti nanti dulu nih bukan promosi. Loh, bukan. Gini. Ya aku sih percaya dari apa yang disampaikan karena terakhir ini kan aku ikut program. Selama ini aku yang tadi Kesia sindir itu ya aku salah satunya. Aku tipe orang yang memang tidak pernah mau ngecek ke dokter. Kenapa? Karena menurut pandanganku lebih baik aku nggak tahu daripada aku tahu. Karena kalau aku tahu aku sakit, aku akan lebih stres, ya kan? Mesti ngantri ke dokter segala macam. Lebih baik kalau aku sakit pun aku nggak tahu. Jadi aku kalau mau lewat ya lewat aja gitu loh. Itu prinsipku ya. Maksudku gini, orang setiap saat tuh pasti lewat gitu loh, pasti pergi, ya kan? Nah, cuman hanya gara-gara satu teman baikku ya mungkin itulah ya kalau kita iman itu diutus Tuhan. Dia cuma nyentil gue dengan satu hal. Kalau lu lewat aja tidak bikin susah orang di sekitar lu, oke. Tapi kalau lu mau lewat aja bikin orang sekitar lu susah setengah mati, nah gue jadi mendadak ingat bapak gue bilang, yang paling hoki itu adalah orang yang kalau memang mau pergi aja. Tidur lewat, besok pagi game over gitu loh. Yeah. Kalau dia tidur stroke, badannya setengah piansui, ngerepotin orang, ngerawat dia. Nah itu yang istilahnya ditakuti. Yeah. Nah jadi waktu disentil itu gue jadi kayak ingat iya ya. Karena gue tuh donor darah 2 kali udah ditolak, darah gue kental, kolesterol gue tinggi. Itu kenapa ya gue selalu merasa Tuhan tuh baik. Akhirnya gue dikenalin program itu dan gue belajar satu hal. Benar yang seperti Kesia bilang, metabolisme tubuh manusia itu kunci awal katanya. Kalau metabolismenya bagus, dia akan mempengaruhi semua hal. Dan gue ngerasain hari ini beda. Semangatnya beda, cingsennya beda, tidurnya beda. Ya happy banget hari ini. Sebelumnya ya gue nggak bisa se-happy ini. Itu aja. 我想说的一点的话，就是既然大家是基督徒或者说是有信仰的人的话，你害怕去检查身体可能是你的原因，但是神也创造了我们医生，神也选择
拣选我们成为这样的职业，你应该让我们去帮助你嘛，对吧？你不能这样自私嘛，对吗？ Jadi Keza mengatakan bahwa setiap kita yang beriman ya, Tuhan sudah memang memberikan tubuh kepada kita, tapi Tuhan juga mengirimkan orang-orang seperti Kesia yang jadi dokter, yang sekolah susah-susah ya, untuk membantu kita-kita ini untuk bisa mengetahui kondisi kita masing-masing gitu ya. Harusnya kasih kesempatan kepada mereka untuk membantu kita ya. Bukan nggak mau kasih kesempatan loh. Bukan nggak mau kasih kesempatan loh, jujur aja. Gue banyak ngobrol sama beberapa teman. Gini loh ya. Kalau kita coba deh, contoh deh. Setiap orang kalau mau misalnya kakinya sakit, dia pasti nanya temennya ya, dokter kaki yang bagus apa ya? Karena apa masalahnya? Tidak ada trust loh, tidak ada kepercayaan. Gue nggak kenal dokter ini, gue nggak tahu dia cocok sama gue apa enggak. Kan orang selalu bilang dokter itu cocok-cocokan. Ada orang yang cancer ke dokter ini sembuh, cancer loh sembuh. Coba 100 orang kirim lagi ke sana sembuh nggak? Belum tentu sembuh. Itu kan cocok-cocokan. Jadi orang selalu mindsetnya adalah apa ya? Kalau udah cocok sama satu dokter, mau dokter itu jauh pindah kemanapun dikejar loh. Iya sih, Gitu sih. masalah trust ya. Ya, masalahnya di trust. Ya kayak hari ini ya begitu Keisha jelasin cara lihat taunya gini-gini, gue jadi penasaran. Gue pengen tahu cocok nggak gue sama dia gitu. 好的，来吧。欢迎，等下 ditantang lo gue matang. 把电话号码给你呀。然后有些人的话，他会自己感觉那个自己的身体是冷还是热。一般怕冷的人，他肯定是冷，哎，对。然后怕热的人，他肯定是热。Jadi ya, palang orang yang takut dingin, dia harusnya dingin gitu ya. 因为他怕冷啊，他喜欢温暖嘛。 Oh, oke. Palang, takut dingin berarti orangnya dingin. Kalau takut panas berarti orangnya panas. 对，一般的话是这样的。 Itu yang standar ya. Nggak berlaku kali. Semua orang Indonesia tidur mau pakai AC semua loh. Tapi pakai selimut juga. Iya pakai ya itu lucu kan. Pakai AC full sampai main apa terendah. Muncul nih, muncul. Ya kan? Nggak pakai AC sampai sekarang udah nggak pakai AC. Nah, tinggal di Malang, Batu, itu nggak pakai AC. Ya itu hoki deh. AC alamnya gede. Ya kan, tinggal pakai kipas angin, masukin aja anginnya. Nah, 养生太难了。对。还有其他问题是什么？Oh, ini kata Sansan, padahal yang jualan wedang rondi dijualnya tiap malam gitu. Gimana dong? Jangan minum wedang ronde dong. Lu beli jahe di pasar ya, lu potong-potong kayak si Jokowi ya minum paginya. Oke. Tapi kan nggak setiap itu kan bukan tidak boleh setiap saat. Kalau badannya lagi dingin, malamnya sampai bisa menggigil ya dia boleh dong minum wedang ronde. Nggak usah paranoid lah ya. Ya, udah. Itu tangta lah ya. Kita semua udah gede-gede, udah bisa mikir lah ya. Yang paling penting menurut bukan yang paling penting menurut jahe merah itu nggak boleh tiap malam ya? Air rebusannya. Janganlah tiap malam. Aku kasih suamiku tiap malam loh, Mas. Waduh. Kacau. Salah. Ya balik lagi ya, kalau gue bilang apa-apa tuh jangan terlalu over lah. Kesia ya, so sama Ma? Kalau minum teh tiap malam boleh nggak, Mas? Gue nggak bisa tidur. 如果他的身体是上火的话，还是应该看他的身体是上火的话，你比较好不要晚上喝了。 Oh, oke. Kalau kondisi tubuhnya itu lagi panas dalam ya, jadi jangan minum teh malam-malam. Sama? Jahe. Oh, jahe ya. Kalau minum teh呢，刚才是有一个问题，minum teh呢，喝茶呢，晚上喝茶。一般所有的茶，它都是属于凉的。 semua jenis teh itu dingin sifatnya. 对，没有茶是热的，所以我们都说凉茶，对不对？对呀。Jadi biasanya teh itu justru dingin ya. 然后晚上，因为
茶的话对睡眠也有一些影响，因为它里边有一些咖啡因嘛，让你睡不着。 Iya. Tuh. Jadi di teh itu sendiri kan ada kadar kafein yang bisa bisa menyebabkan tidak bisa tidur. Nah, ini nih sering nggak bisa tidur. Oh, Ini ada pertanyaan lagi. Boleh ya malahan. Gimana? Kalau susah tidur nggak boleh minum teh. Oh, iya, kalau susah tidur nggak boleh minum teh. Oh. Minum susu aja. Minum susu. Bagus. Susu anget ya. Oh. Ini Ko Indra tanya, manggis ada di Tiongkok nggak? Ada, Sancu. Ada, 但是很贵，很贵。 Mahal. Makanan yang bagus untuk membantu kesembuhan lambung apa ya? 是我的问题。这个的话就应该具体找医生了，因为我应该看你是什么样的体质嘛，我不能直接好像西医跟你说啊，你吃这个胃药吧，我们不是这样。 Ya, jadi harus ditindak lanjutin ya, harus datang dan dicek lagi dulu, baru dipastikan kondisi tubuhnya itu butuhnya apa gitu. Karena beda pengobatan Western dengan Chinese medication itu harus lihat kondisi tubuh pasiennya. Bukan cuma minum Promac, bye-bye ya. Terus ini Angela Yuko, apakah hasil pemeriksaan Shinsei menggambarkan situasional atau general general hereditary? 什么意思呀? Maksudnya apa ya? Boleh dijelasin nggak, Angela? Apakah itu situasional dalam artian kalau misalkan hari ini dia lagi panas ya panas gitu. Kalau yang satunya lagi tuh memang basically badan dia ya begitu tipenya gitu. Naturalnya begitu gitu. 就是是不是情况的，对，还是你的本身的身体是这样子的？它会改变的，它会根据，因为我们的食物的话，对我们多多少少会有影响，所以你的身体不是从出生然后就一直这样顺利，它肯定你经历了一些事情，然后会改变变成其他的。Jadi itu tubuh kita itu bisa berevolusi ya, bisa berubah ya, bisa bertransformasi ya. Jadi kondisi kita saat ini dengan asupan yang berbeda itu bisa mengubah kita menjadi yang berbeda di masa yang lama gitu, masa akan datang. 对不起。我可以分享一个真实的，就是我以前还没有，对我以前那个什么身体的话比较热，然后经常流鼻血，就是一个巴纳斯阿拉姆的人，然后因为以前经常吃鸡蛋，喜欢吃肉，然后喜欢吃乌鸡，那个 ayam hitam 特别补的所以我身体很热，然后呢我就去那个中医给我那个什么开药，那个为了流鼻血的，然后呢可能我喝药太多了，因为我后面有一些病人就好像我一样，以前的我一样，有一些病人觉得这个药合适我，那我就永远都喝它吧，最后我的身体变凉了。变了。Iya. Ngerti ya, tidak perlu diterjemahkan ya. Oke. Temen tuh hembang, mereka hebat-hebat nih. Nah, gue pikir tadi karena kebanyakan makan ayam hitam, jadi diganti ayam putih, kan udah lihat. Jadi awalnya dia badannya panas gitu, tapi karena makanannya semuanya panas, akhirnya malah berubah ya, badannya jadi dingin gitu. Ya, karena dia juga minum obat ya, obatnya. Oke. Desya mau tanya. Kalau tadi kan bilang tentang Liu Piche ya. Saya juga dulu masih kecil tuh suka mimisan. Tapi nggak makan ayam hitam sih. Suka mimisan. Kalau lihat cowok ganteng ya, Ci? Enggak, itu kan masih kecil. Masih kecil masa ngerti cowok ganteng. Itu di film itu
Terus kan bertambah usia udah gede kan nggak mimisan lagi kan. Nah sekarang anak saya waktu masih kecil dia juga mimisan gitu loh. Saya jadi ingat apa itu ada DNA atau keturunan ya kalau mimisan itu ya. Padahal makan nggak, rasanya nggak ada makanan yang maksudnya daging, terus kan kita kan campur, ada sayur, ada apa, malah dulu saya masih kecil lebih banyak makan telur kayaknya daripada makan sapi gitu. Oke. Anaknya umur berapa? Sorry. Waktu itu ya di bawah 5 tahun lah, seingat saya juga umur-umur segitu kayak di SD kelas 1 tuh udah nggak mimisan, tapi di bawah itu suka mimisan. Tapi anaknya juga umur 5 tahun. 5岁吗？ Ya, masih kecil juga begitu. Jadi sama, saya jadi ingat waktu saya masih kecil tuh, oh sama, saya dulu juga masih kecil juga begitu gitu loh. Tapi udah besar sih enggak. Perempuan. Laki. Oh, laki. 好吧。如果是平常的话，如果是10几岁的孩子咪咪3的话，他可能 hormone 不太那个什么，不太平稳。但是从5岁开始那个流鼻血的话，一般是跟那个是遗传的话有一定的关系，因为妈妈，所以孩子也是一样，这样。 Jadi ada hubungan genetik juga ya, kalau masih kecil ya, di bawah 5 tahun. Tapi kalau sudah belasan itu ada hubungannya dengan hormonnya yang tidak seimbang. Oh gitu. Iya. Terus ini ada pertanyaan lagi ya, cara diet alami dengan Chong-i gimana? Ada obat COVID dari Chong-i nggak? 有啊，他那个不是之前很火热的那个清肺排毒汤吗？ Ah iya iya,对。Ada sih ya, Ramon. Aku minum obat yang dari Cina itu waktu COVID, panas dalam loh, panas banget sampai mahnya kambuh loh. Yang 是哪个药？ 黄连ya. Lianhua atau apa itu ya? Lianhua. Iya. Kebanyakan mungkin ya, atau gimana? 哦，莲花的话，其实它是一个很冷的药，我不知道你是只有吃中药还是也是吃其他的药，所以这个需要看。 Itu waktu itu cuma minum obat Cina doang atau ada minum obat lain? Campur waktu itu skala rendah, namanya takut ya sampai yang obat itu apa itu yang mahal banget itu. Vegan ya? Enggak, aku lupa namanya. Terus ada suruh minum, pokoknya segala yang waktu itu suruh minum supaya yang cepat sembuh ya. Juga, iya, yang susu iya, pokoknya yang PCO juga iya, segala rupa iya. Iya. Karena takut waktu awal-awal kan yang kenanya. Jadi udah kayak yang minum apa aja yang disuruh, pokoknya diatur aja gitu. Iya, kemungkinan terlalu banyak juga ya. Pas di 10 hari atau gimana gitu, perutnya kram sakit sampai sekarang, jadi mahku nggak bagus. Iya benar, pengaruh juga sampai sih. Jadi kena yang itu yang kalau makan kayak mau nggak mau harus disendawain gitu. Karena kalau nggak jadi kayak sesak sendiri gitu. Itu efek dari COVID. Benar-benar. Ini pertanyaannya bagus loh. Apa benar obat Cina tidak ada expirednya seperti angco, ginseng, kici atau kayu-kayuan? 这个一般中药如果你保存的好，你看比如说 ginseng 它有好几十年的，或者那个灵芝它也有好几十年的。 你保存的好，它没有 berjamur， 就 OK。Oh, kalau disimpannya benar ya, itu tidak berjamur, itu masih bisa dikonsumsi. Mbak Kesia, aku mau tanya dong, kalau untuk konsumsi obat, kalau misalnya kita ke Shinsei ya, itu obatnya obat yang racikan atau obat yang udah jadi ya? Soalnya dulu papaku itu pernah minum obat Cina dari nggak ngerti lah belinya di mana gitu ya. Terus udah gitu untuk katanya untuk biar badannya enak gitu. Terus dia minum emang badannya enak. Tapi ternyata habis itu dia varises ususnya dan pecah bolong. Ternyata itu obat keras. Baru begitu aku tanya-tanya gitu sama ini ternyata obat keras dan makanya kadang-kadang suka kita kan nggak ngerti ya bahasa apa tulisannya segala macam kan. Kalau misalnya kayak gitu kan kita main, pokoknya bagus kita minum aja kan. Kalau misalnya ke Shinsei itu dikasih racikan atau obat yang udah paten misalnya. Yang cipunya itu, 怎么说呀?
那个是熬的药还是已经做好的？ Yang diminum Bapak itu diracik sendiri, Enggak. dimasak Jadi dia sendiri? udah kemasan gitu. Udah kemasan gitu. Dan Oh, dia diminumnya rutin. Habis itu ternyata ususnya varises. aduh. Waktu itu dulu. Sampai OK masuk ICU. OK，这个我要说两个原因吧，2个点。 Ada 2 第一 poin 个， ya. 第一个的话，一般我们当然也要想那个病人可以比较简单的吃药，所以呢，给他找，比如说已经做好了的有，但是更好的话，其实我们推荐是自己熬药。 Sebenarnya ada 2 poin sih. Yang pertama, kalau memang memudahkan pasien itu kita boleh langsung kasih ramuan yang memang sudah berbentuk obat ya. Tapi secara pribadi, mostly kalau Shinsei yang ini pasti pengennya kita masak sendiri obatnya gitu dari rempah-rempah yang ada. 然后第二个的话，上个星期我也遇到一个病人，他说以前有人推荐他这个已经做好了的中成药，然后他让我看里边可不可以吃，他说哦这个很好，为了 varices 那样的，然后呢我看了之后，它上面写着，那个不是中国做的，那个是新加坡做的，可能有马来西亚、新加坡的，然后里边有写着有其他的西药的成分，那个西药的话会造成，它是一个 hormone 的药，它可以很快让你好，但是呢有很多副作用，那样。 Jadi ada juga pasien yang kemarin itu menunjukkan obat yang dia minum ya, terus setelah dia coba lihat isinya itu ternyata ada kandungan obat Western ya, yang ternyata itu juga ya memberikan efek samping yang besar gitu. Jadi case-nya juga 很多那个很多广告的话，好像是这个是 herbal 全部 herbal， 但是它里边偷放了比较强的药，也有这样的。 Ya, banyak juga yang namanya herbal tapi ternyata di dalamnya itu ada kandungan obat barat gitu ya. Iya, benar, punya benar. efek samping juga. Memang sih bisa cepat menyelesaikan atau menyembuhkan kali ya di waktu yang pendek, tapi itu efeknya bisa tidak baik. Bahaya ya. Iya. Oke. OK， Iya. 还有吗？ Ayo Banti mau kasih. Oh ini, apakah kerokan atau kop kalau lagi nggak enak badan bagus untuk kesehatan? Bagaimana menurut pengobatan China? Apakah boleh? Boleh dong. 对，boleh。问佳佳姐，还有 Di sana juga ada loh. Ko Joni bisa di kop loh. Bukan gini. Dulu gue paling gampang masuk angin. Pokoknya seminggu itu gue pasti butuh dikerok dan minum Panadol. Malah 2 minggu sekali gue harus pijit seluruh badan. Habis dipijit sih logikanya enak lah ya, karena seluruh sirkulasi darah lu jalan. Yeah. Tapi sampai hari ini gue sudah tidak minum Panadol dan sudah tidak kerokan, sudah tidak kop. Kuncinya ya balik lagi satu, metabolismenya harus beres dulu. Itu aja sih. Yeah. Dulu saya paling seneng nggak dipijit 2 minggu sekali tuh udah gelisah nyari teleponnya si tukang pijit. Pak Wes bisa datang nggak? Itu, nah ini kayak Keisha nih langsung lehernya udah begini-begini. Nah ini juga. Apapun ya kan ya gini loh. Itu spontan punya tungcok kayaknya di sini yuk harusnya ngeyuitin pusufu gitu kan? Ya, jadi ya, balik lagi ke metabolisme. Dulu saya siang aja habis makan pasti langsung ketiduran. 15 menit pasti ketiduran. Sekarang udah enggak. Ya balik lagi metabolisme yang saya hindari sampai hari ini nasi putih. Terus ya sapi tidak makan. Oke. Ya lebih konsumsi protein dan sedikit karbohidrat. Jadi ngimbangin di situ dan mengurangi gula. 3 hal itu aja yang saya lakukan. 对。 好榜样， 好的榜样，已经解释了全部。 Ya, good. Teladan yang bagus. Ya, karena takut setengahnya itu gua. Kesia tadi list makanan kok nggak ada ikan ya? Udang, ikan nggak masuk ya? Udang ikan itu termasuk dingin.
Harusnya ada. Oh. Oke. Nanti dia nanya lagi, ikannya ikan apa? Gurame, dori. Ini ibu, pertanyaan ibu-ibu yang ke pasar ini masalahnya. Kacang hijau tuh ternyata nggak bagus. Atau itu, padahal kan biasanya dipakai untuk apa? Oh, kalau orang sakit malah dikasihnya kan kacang hijau. Kacang hijau buat dingin. Hijau untuk panas dalam. Kalau kondisinya panas, minumnya kacang hijau. Ya. Ayo semua. Ada lagi? Kacang hijau ditambahin tapak gajah. Serius tanamannya ke tapak gajah. Bentuknya kayak gimana? Bukan buat itu, buat apa, Frank? Buat apa? Buat obat kuat atau obat? Buat panas dalam, cepet nurunin panas. Lu Aku kalau sariawan panas cepet dalam tuh. biasanya lohanko. Lohanko mah. Tapi yang obat lohanko yang udah jadi itu banyak gulanya. Iya, benar. Mendingan yang bulat. Yang bulat batok. Aku yang bulat biasanya, kalau yang kotak-kotak gitu manis nggak suka, malah jadinya aneh gitu loh rasanya. Bener-bener. 很好哎，这里的 Tapi kan sekali lagi gue ingetin ya, tiap badan orang beda-beda. Ada orang yang minum lohanko cocok, ada orang yang minum lohanko nggak Iya, cocok. benar. Jadi sebenarnya langkah pertama yang cocok mesti diperiksa dulu oleh Keisha. Iya benar. Enggak. Itu harus apa sih gini loh. Lu belum tahu lu tuh darah panas, darah dingin. Ya kan? Terus lu juga nggak tahu karakteristik badan lu. Ya itu ngapain si Keisha sekolah jauh, sekolah lama-lama dan jauh-jauh, ya tujuannya untuk detect itu. Sudah tahu lu karakternya apa, baru tahu pengobatannya yang cocok apa. Yang pasti sih bukan darah muda. Ya. Tapi gue sekarang, Bu, gue sekarang udah merasa darah muda loh, Bu. Oh, Jody, Mak, ini apa puber ketiga? Oh, bukan. Emang kayak sekolah S1, S2, S3 lu mah. Desya, dulu saya tuh suka sakit tenggorokan loh waktu masih kecil. Terus kan mama saya kan suka kasih saya Huanglian Sangqingpian ya. Sampai saya tuh saking sering makan sampai sekarang tuh masih inget gitu. Sekarang sih udah nggak makan itu lagi. Tapi herannya ya setelah minum itu ya, kenapa ya kita suka jadi mencret-mencret ya? Terlalu lebih mungkin. Terlalu banyak ya. Bukan karena efek obat ya? Huanglian kan dingin. Jadi mungkin dulu panas dalam, jadi Huanglian cocok. Tapi lama-lama kita makan terus tubuh kita jadi dingin, jadi suka mencret gitu. Ya kita susah lah, balance susah. Waktu itu saya tuh nggak suka minum obat itu. Saya bilang tiap kali saya minum obat itu saya mencret, Mama. Terus Mama saya bilang, setelah mencret kamu sembuh katanya. Karena kamu panas dalam katanya gitu. Ini sama satu lagi loh, itu penyakit lu yang paling susah apa lu tau nggak? Iseng nih. Hah? Enggak, penyakit lu yang paling susah apa tau nggak, Ian? Apa? Sini Coyong. Sini Coyong. Sini Coyong itu apa ya ngomongnya ya? Apa itu? Gimana tuh? Coyong apa? Terlalu paranoid. Sini Coyong itu boleh terlalu lah, paranoid. Benar, paranoid ya. Jadi begitu ada mencret, ini gara-gara ini ya. Ya kondisi badan, sugesti ya. Iya, kondisi badan tiap orang tiap saat aja beda loh. Bener loh, gua tuh bener ya, karena gua temenin Wat Hai Thai ke Taiwan, setiap hari dipegang oleh Sefu, dikasih tahu kondisinya, hari ini istri lu lagi begini, besok kondisinya tuh bisa kayak roller coaster. Gua di situ baru belajar, oh ternyata nggak bisa sembarangan ya. Bener-bener itu nggak bisa ngomong, oh lu minum cocok obat ini terus bablas 3 hari lu minum terus. Itu kan ada bisa nanya dokternya. Ini Singse, ini gua mesti minum obat ini berapa kali? Dia akan bilang lo biasanya, kamu minum coba 2 hari dulu, ada efek apa enggak? Kalau 2 hari sudah rasa enakan, sudah ini, ya kamu setengah dosis aja, kurangin ya, stop gitu loh. Ya kan semua ada aturan minum kalau nggak salah mah.
Benar-benar. Cuman kan kita kadang-kadang sering jadi dokter sendiri. Tersendiri, iya. Iya, benar-benar. Ya Benar. karena nggak mau kunjungan ke dokternya lagi. Dokter, gue udah sembuh belum? Nggak mau. Benar-benar. Oke, 谢谢谢谢。还有其 Aku 他的 pengen 吗？ periksain, aku pengen periksain suamiku tuh. Mau aku temenin. Alamatnya Soalnya di dia mana? Dari tadi belum ngomong daerah mana ini? Cikupa kok, deket kita. Tangerang jauh. Cikupa. Gue kemarin booster di Cikupa. Keluar tol Cikupa ke Citra Raya gue. Iya. Kenapa ya kalau itu para lelaki, apalagi lelaki yang udah STW itu susah banget disuruh berobat. Gini loh, Bu. Apa sih Ini setengah tua. Gue yang merasa setengah STW, gue yang jawab deh. Karena gimana ya? Kan kata tadi yang ada si Marimas itu yang Bapak itu kan bilang cewek-cewek itu ngelihatnya pendek tapi lebar. Kalau cowok itu kan ngelihatnya jauh tapi panjang. Nah, bapak-bapak itu lebih sayang istrinya loh, Bu. Kita tuh menghindari berobat tuh supaya ceksen loh. Supaya ibu bisa beli baju lebih banyak. Alasan aja coba. Alasannya bagus, alasannya. Setuju kau Joni. Setuju kok Joni. Coba ibu-ibu ya sering sombong bilang, "Oh, kita sudah hemat untuk anak." Lu pikir bapak-bapak nggak hemat untuk anaknya? Kalau yang begitu aja, ibu-ibunya yang cari muka, bapaknya yang dibuang. Oh, bapak mah nggak sayang anak. Yalah. Kaiwanxiao yang bagian ini. Ya. 谢谢你分享。Ada lagi nggak yang dari Gresik? Aku tuh kan punya itu yang jadi kan penyempitan di ini syaraf, jadi ujung-ujung jari itu kemeng dan kayak kesemutan gitu. Nah itu kadang-kadang kalau pas lagi kambuhnya parah itu bisa sampai nggak bengkak tangannya, tapi nyeri sampai ke pangkal lengan atas gitu. Nah itu dulu itu awalnya itu aku pas hamil terus gitu setelah ngelahirin hilang, terus gitu mulai kambuh lagi setelah 3 tahun setelah melahirkan, terus divonis dokter katanya CST. Nah itu bisa sembuh dengan itu nggak ya akupuntur? CSI apa ya? Wah, akupuntur Frank nih yang harus jawab. Ya ini Kezia juga ada sih. Boleh juga ya, silakan. Oh, jarum siapa yang gede? Saraf terjepit mah. Iya, itu aku emang ada saraf kejepit di pinggang belakang. Nah, itu dulu. Nah, apa itu mempengaruhi juga ke tangan? Masa sih mempengaruhinya sampai ke tangan nih? Mungkin ini bukan cuma saraf terjepit di pinggang aja, mungkin di atas di sini. Oh, gitu. Oh, iya. Itu bisa disembuhkan dengan akupuntur emangnya? 我用中文吧。 Yeah. 那个如果用中医，如果用针灸的话，我们只可以缓解它的血液可以流通，但是这个的话需要自己的生活习惯，因为如果我们经常比如说低头玩电脑、玩手机，或者是你搁家的posisi一直是那样的话，他肯定每天都 saraf terjepit。所以怎么样terapi自己的话，那个很重要。怎么样这样运动或者是其他的 terapi， 反正是在家里需要自己注意，那个很重要。那个骨头会回来，但是如果你每天还是那样的话，那个骨头还是在那里，就别saraf。 Jadi kalau dari sisi pengobatan akupuntur atau Chinese, mereka akan mencoba mengembalikan ya saluran yang tersumbat gitu. Tetapi kembali lagi ke kebiasaan dari pasiennya gitu. Kebiasaan duduk atau posisi daripada duduknya atau lehernya, dan latihan setiap hari juga pengaruh
untuk kesembuhan ibunya gitu loh. Kebanyakan nonton sinetron nggak, Bu? Kebanyakan masak kayaknya aku. Iya. Iya masak, tapi kan multitasking sambil nonton sinetron. Sama berdiri gitu kan ya. Liatin ini ngocok terus kali. Oh tuh ada masukan tuh Pilates. Iya Pilates ya, Iya. katanya bagus ya. Pilates, yoga katanya itu juga mengurangi Stretching, nyerinya. Berenang juga bagus. Berenang. Iya berenang. Bener. Waktu itu aku sama dokter sarafku disuruhnya berenang. Ibu daripada terapi terus kan dulu kan bolak-balik tuh. Seminggu 3 kali. Tadinya awalnya tiap hari itu seminggu 3 kali. Tapi enggak ya cuman abis itu enakan terus abis itu ya tetap masih nyeri. Nah terus akhirnya sama dokter disuruh ibu berenang aja gitu. Nah tapi yang tangan ini yang kayak kemeng gitu itu pakai renang pun kayaknya nggak begitu membantu gitu loh. Makanya Berenang bisa, Bu. Mas. Berenang bisa. Pasienku ada beberapa yang saraf kejepit yang di tengkuk juga, di pinggang juga. Kebanyakan saya sarankan berenang. Kita terapi itu sembuh, tapi untuk permanennya kita minta dia berenang. Gayanya mesti gaya dada. Gaya dada. Kalau gaya bebas nggak dapat. Gaya punggung nggak dapat. 专业。对呀，这个也是大夫。我的天哪。gaya enggak bisa asal renang aja ya. Jadi Nggak harus bisa, gaya nggak bisa, dada. Bu, nggak bisa. Mesti gaya mesti dada. kursus lagi dong, kursus renang. Aku cuma bisa gaya katak. Nah, itu gaya katak itu. Itu gaya katak itu. Ya. Ya Iya. udah. Oke deh, aku berenang lagi kalau gitu rutinin lagi. Tapi gue nambahin ya, itu terapi berenang, jangan ngarepin instan lu baru seminggu berenang terus Iya, wah, tahu. Oh, itu lama loh kok. Itu lama Iya, loh, mesti tenang. setahun Papa lebih juga loh ya. begitu, Apalagi iya. yang parah ya. Itu mesti rutin seminggu minimal itu 3 kali. Sambil ditusuk. Iya, akupuntur juga jalan terus. Gitu ya. Iya, terapi berjalan. Beneran. Oh, Kofreng itu ya? Apa? Akupuntur. Iya. Iya. Aku nggak tahu, ya ampun. Kemana Tapi dia aja? kejauhan di Kalimantan. Jauh. Jauh. Besok masih ada satu lagi pasien yang saraf kejepit lagi. Oh ya? Iya. Iya. Kalau sauna atau rendaman air hangat bisa nggak kok? 可以吧？ Enggak. Tidak semaksimal berenang. Kofreng nanya Kofreng. Iya, berenang sih katanya paling Enggak, jangan efektif kalau saya. saraf kejepit. Ada ibu Kan nanya dokter yang di sana. gayanya tadi Kofreng. Kenapa gaya katak malam bukan gaya bebas Kenapa ya? gaya katak? Waktu kaki kita mendorong, apa namanya, tulang kita yang apa namanya, tulang punggung kita yang satu ini, itu kan merenggang. Betul. Merenggang. Waktu kita menendang air ke belakang itu merenggang. Nah, merenggang sarafnya itu pelan-pelan akan kembali. Dia akan membentuk keseimbangan. Karena di air itu berat badan kita ditopang oleh air. Jadi berat badan kita ini seimbang. Begitu kita menendang, dia akan pelan-pelan kembali. Jadi walaupun nendang pun juga maksudnya dengan effortnya waktu menendang itu juga nggak terlalu menyebabkan sakit gitu ya, enggak ya? Enggak, dia pelan-pelan. Waktu tangan kita menyibak dari dada ini menyibak ke kiri kanan. Nah, saraf yang di pundak sampai ke pinggang itu akan kembali pelan-pelan. Karena tulang-tulangnya, sendi tulang itu akan merenggang, dia akan kembali. Sarafnya jadi rileks katanya ya? Iya. Bukan rileks sih, dia pelan-pelan kembali sih. Dibalikin lagi. Ya. Karena kan sebenarnya kalau ngomong saraf kejepit itu karena kadang-kadang bantalannya ya, Kofreng ya, betul nggak? Bantalan dari tulang itu kan ya? Ada juga. Ya?
Sebenarnya ada yang juga. Saya tahu Bang, bantalannya suamiku pecah tuh sampai gitu. nggak bisa bangun itu, sampai Iya. dirawat di rumah sakit. Kalau dia sudah nyembul, jadi udah keluar gitu di MRI itu kelihatan udah Pecah. makanya terus nyembul gitu loh. Kalau aku kan masih belum. Jadi kalau dia udah luka kemarin tuh waktu itu. Kalau udah parah sekali, mau nggak mau mesti operasi. Iya. Iya, betul. Tapi suamiku kemarin ya berenang itu sih salah satu terapinya, terus akhirnya sembuh. Bukan sembuh sih. Katanya memang nggak bisa sembuh ya kalau saraf kejepit itu. Jadi kita hanya bisa menjaga, mengurangi sembuh, Bu. Sembuh. Oh, bisa sembuh. Bisa sembuh. Nah, masalahnya kan seperti yang Kezia bilang tadi, kebiasaan itu jangan diulang terus gitu. Oh, I see. Nah, ya itu. Ya, kalau kayak pinggang di daerah pinggang itu kalau udah saraf kejepit biasanya waktu posisi berdiri atau waktu ngangkat barang itu nggak benar, bisa kejepit. Iya. Nah, ini kan mesti diperbaiki juga. Kadang-kadang orang yang terlalu lama berdiri bertumpu dengan satu kaki itu pengaruh juga. Apalagi kalau emak-emak atau ibu-ibu atau perempuan yang pakai stiletto, wah itu cepet tuh. Berarti aku tanganku yang kemeng ini juga sebetulnya bisa jadi bukan CST itu ya, tapi bisa jadi dari pengaruh saraf yang kejepit itu ya. Bisa aja ya. Bisa jadi ya. Kan dia satu kesatuan ya, saling mempengaruhi. Oke. Thank you nih hari ini. Deh, kalau gitu. Terima kasih. Terima kasih. Kesia. 还有其他的吗？应该可以了吧呀？udah malam juga nih, Tiffany. Udah kemalaman nih ya. Oke ya. Ini kalau diterusin nanti Yeni nanya lagi